Selamat datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan miliaran dari warga penonton YouTube paling toleransi Son se-Indonesia. Kenapa paling toleransi? Karena hari ini Son ya kan, kita tidak hanya 2 ras Son hari ini Son. 3 ras langsung di dalam satu video Son, bayangin Son. Langsung. Selain ras, agama juga. Agama 3 juga. Mohon maaf login kita lebih banyak hari ini. Mohon maaf login, mohon maaf. Habib Jafar, I'm sorry for today ya kan. Karena hari ini kita mengundang bintang tamu yang bisa dibilang ini ras dan agamanya paling unik Son di Indonesia. Paling Son. unik ya? Paling unik di Indonesia Son. Populasinya ya kan? sedikit nih ya. Populasi di Indonesia ya. Di Indonesia. Di Indonesia sedikit. Di luar paling banyak. Lah. Ini pesaing Cina selain Amerika ini negara ini. Pesaing Cina. Ya kan luar biasa ya kan. Ini dia bintang tamu kita yang sudah ditunggu-tunggu. Selamat datang Bang Sukrats. Bang Sukrats luar biasa. Ini tapi unik-unik ya, ada Arab, India, Cina. Orang tua kita biasa penjaga toko semua. Anak-anaknya konten kreator semua sekarang. Ras. Mohon maaf, toko parfum, bangunan, karpet. Bener ya? Bener iya. Iya. Bener Mungkin iya. udah gak kuat dengan perang dagang Bang. Udah cukup kayaknya udah perang dagang. cukup dengan perang dagang ya, biar di kepalanya si Jinping aja yang mikirin gitu ya. Orang tua kita sudah menyerah itu ya kan. Ini gara-gara efek tarifnya Donald Trump ini kita. Nah, Kena imbas ini. walaupun ujung-ujungnya kalau begini dibayar tetap dolar ya Son. Tetap menyerah pada Amerika. Tetap menyerah juga ya. Selamat datang ya Bang Sukrats ya. Iya. Ini saya terima kasih banyak nih Bang Sukrats sudah menyempatkan Terima waktu kasih, Bang. untuk datang ke sini ya. Karena Bang Sukrats salah satu waktu itu juga MC juga ya Sonnya pas Son pertama kali stand up ya Sonnya. Iya. Ya waktu itu ada Bang Radit ya, challenge dari Bang Radit. Challenge dari Bang Radit. Waktu itu Bang Sukrats jadi MC-nya guys. Jadi MC-nya. MC-nya. Waktu itu lu dihina Son dengar Son waktu itu. Son. Di roasting juga. Di roasting Son waktu itu. Kena Son. juga sama Bang Oza waktu itu ya. Iya. Jadi sekarang ini waktunya pembalasan. Oke kalau gitu mendingan langsung kita mulai sama datang di konten yang sudah ditunggu-tunggu oleh jutaan umat di dunia ini ya Son ya. Karena ini banyak sekali cerita-cerita yang seru dan mencekam dan juga lucu juga ya kan. juga Pokoknya episode ini bakal banyak lucunya sih kalau menurut gua gitu ya. Banget. Ini juga bakalan jadi episode yang paling banyak ngomong jorok juga kan. Kata jorok. Topiknya ini Oh, topiknya. Kata jorok ini, kata jorok paling banyak ini. Oh, Maaf oke. nih. Anak-anak kecil jadi gak boleh nonton nih. Anak-anak Omongannya kecil jorok ini. harus hati-hati menonton yang satu ini ya karena banyak sekali kejorokan di dalamnya gitu ya. Oke, kalau gitu selamat datang di episode terbaru dari Di Atas 12. Oke, sekarang kita mulai aja langsung ya. Pertanyaan pertama nih, kenapa orang India tuh dikenal jorok oleh dunia? Bahkan joroknya itu bukan cuma soal makanan, tapi cewek-cewek juga suka dijorokin Son katanya. Son. Katanya Son, dengar-dengar gitu. begitu. Tapi nih jorok gimana nih kalau cewek nih? Jorok kayak gini apa dijorokin kayak gini tuh? Enggak, dijorok-jorokin pokoknya. Jorokin. Jangan dibahas lebih lanjut, itu terlalu kotor nanti jadinya. Langsung diklarifikasi. Iya, jangan. Iya. Astagfirullahaladzim itu ya. Ya, Tapi lanjut. pertama-tama gue kayaknya kepingin jelasin dulu. Kayaknya sebenarnya tujuan gue datang ke podcast Sorry, ini tuh bukan ngomong kayaknya, bukan di India nih. Tadi kayaknya katanya. Enggak boleh. Iya, terus. Oh, kayaknya oke. Kayaknya. Lanjut. Iya, maksudnya kayaknya gue datang ke podcast tuh karena kepingin membawa sudut pandang yang berbeda gitu. Yes. Karena gue sebenarnya dari komunitas FPI gitu. Nah, apa itu FPI? Front Pembela India gitu. Hampir dimatiin tadi Hampir aja. Hampir saya sensor tadi. Ya kan? Makanya jadi India jorok sih gue agak kurang setuju sih ya. Oh. India jorok ya. Itu kan perspektif itu. Kita ngeliat India jorok atau bersih. Ada tuh video paling terkenal misalnya. Tapi kalau mohon maaf kalau perspektif apa WHO ya gimana gitu kan masalahnya kan? Iya. Perspektif WHO tapi. Ya WHO menganggap kita sebagai subjek penelitian, kok bisa makan kayak gitu masih hidup gitu kan. Oh iya. Namanya aja WHO ya. Siapa dia berani ngejudge kita gitu ya Iya, Son ya? makanya. Bener lanjut. Iya, makanya misalnya perspektif kayak video India paling terkenal ada cewek tuh makan di lantai. Komen-komennya makan jorok banget di lantai. Gue perspektifnya ya mungkin tuh kepingin mencoba hal baru gitu. Makan nasi kuahnya wipol dia sekalian gitu. Atau serai biasanya. Ada eukaliptus dikit Iya. enggak apa-apa gitu kan. Biar nggak ada nyamuk ya. Terus. Tapi ya maksudnya secara fakta juga gara-gara makan jorok gitu kan imun tubuh India meningkat. Iya, benar. Makanya ini ngomongin mungkin ada perwakilan dari suku Cina atau Tionghoa gitu kan. Nah. Ini ngomongin tentang COVID kita flashback gitu kan. Nah. Flashback awal dari Wuhan ya maksudnya yang kita tahu ya. Nah. Yang kita tahu ya mungkin ya. Tapi kan yang bawa yang lain. Iya, yang lain. Iya. Kenapa bisa keluar dari labnya? Itu konspirasi
yang lain lagi tuh Virus kalau yang keluar dari lain labnya lagi itu, itu. ya kan? Iya kan dari Wuhan awalnya kan. Nah habis itu ke setiap negara tuh. Pas ke India itu nggak mempan COVID. Oh iya Sampai benar. berevolusi jadi COVID varian Delta. Oh iya itu varian, varian paling mematikan. Iya, Berarti kemungkinan makan jorok imun tubuh kita meningkat itu kan. Oh iya benar. Maaf saya berapi-api di sini. Bagus. Tambahin lagi apinya. Tambahin lagi apinya kalau bisa. Iya maksudnya juga tadi ngomongin tentang perempuan itu saya sebenarnya pertama-tama saya juga sedih lah setiap ngelihat berita-berita itu apa misalnya cewek-cewek gitu ya gitu Ya, dijorokin lah gitu dilecehkan gitu ya sama orang. Tapi kan sebenarnya orang-orang nafsuan gitu kan menurut gue sih ada di setiap negara gitu ya. Oh iya benar. Iya maksudnya setiap negara pasti ada bagian yang suka dilecehkan wanita gitu. Misalnya kayak di Indonesia kalau kita ke pasar baru itu mungkin bahaya buat cewek. Kalau ke Malaysia ke Karena Little apa? India gitu. Ke Singapura ke Little India banyak. Sama aja orang India juga dong. Kalau gitu perspektif lah intinya perspektif. Oh, itu perspektif aja gitu ya. Iya. Sebenarnya ya apa namanya? Maksudnya Apa itu aja? orang Enggak. maksudnya gue kalau misalnya pengen datang ke India kan banyak yang unik-unik Banyak apa yang segala macam. unik, iya. Tapi kadang kalau bawa cewek gitu, Iya. itu saya mikir mendingan nggak usah gitu. Jujur mikir karena takut ngelihat videonya gitu loh bro. Orang-orang pada dikerumunin, Iya. dimintain foto, bahkan ada yang disentuh-sentuh ya kan. Iya. Videonya sih emang rame banget yang ngerubungin kan. Nah, Ya, tapi sekali lagi saya ngebela gitu. Enggak semua orang India suka cewek gitu. oh, Ada yang suka biawak juga nah, soalnya. nah, Maksudnya kita Ada yang suka mencintai biawak, tahu. berbagai jenis gitu. LGBT B-nya biawak gitu. nah. Jadi B-nya biawak benar. Ada gender ketiga di sana ya? Ada ya? Ada tiga Ada kan? India mengakui tiga gender. Gender tinggi emang ada yang mengaku ya? Hijrah. Hijrah ada namanya hijrah. Itu gender ketiga dari India ya Son Dia ya? yang diakuin. Yang diakuin. Gender hijrah apa itu? Hijrah Nggak pakai H, nggak pakai H. Oh, kirain orang Kalau- hijrah kalau gitu. pakai H punya saya tuh mohon maaf. Punya saya kalau yang pakai H. Iya. Hijrah nggak pakai H ada. Iya. Binary lah. Pokoknya selain yang laki-laki sama perempuan lah. DLL tuh hijrah, bahasa Indianya Hijrah. DLL. Dan itu dari kuno katanya sih. Dari kuno. Bukan bahasa Indianya memang gender yang diakui Gender yang dan diakui. Namanya hijrah. ada di catatan sejarah juga. Ada. Bahkan di kitab juga ada kalau nggak salah ini Iya, ya sekali di lagi. Ini mesti sejarah ngecek kuno lagi lah, nih. catatan kuno. Iya, catatan kuno banyak lah. Nah, Kayak Mungkin gitu. itu konspirasi juga mungkin Son. Enggak beneran. Enggak konspirasi buat mencegah overpopulasi di India gitu. Oh, Jadi ada gini lu gender iya. ketiga lu enggak boleh sama yang lain. Benar. Jadi katanya ya, tapi gue belum ngecek banget sih. Katanya bisa dicek di KTP, di paspor Oh, itu iya, boleh gokil ya. ditaruh hijrah itu. Gokil. Kok bisa orang Cina lebih tahu India dari keren. Saya juga bingung makanya itu. Justru ini konspirasi. Bukannya Anda Konspirasi nih. harusnya fokusnya bikin mobil di banjir, ya kan? Udah jadi, Mobil-mobil loncat, ya kan? Harusnya Anda fokusnya ke sana dong, malah tahu India sih Anda. Tapi emang ada ya hijrah itu ada. nama apa namanya gender ketiga dari India gitu ya, yang diakui juga oleh negara gitu. Nah apa? Ya bisa dibilang India itu salah satu tempat yang paling kalau buat gua ya, Iya. mengkhawatirkan kalau gua bawa cewek. Karena masalah itu selalu nyari di tempat kan. Oh enggak dong. Keren. Enggak dong. Keren. Enggak dong. India ada Tinder gak sih? Enggak ada ya. Programmer Tinder salah satunya orang India loh. Oh, ada iya, namanya bener. Dinesh Morjani. Dinesh Bisa- Morjani. Bisa search. Maksudnya menarik gitu karena kan kalau India kita percaya itu nikah dijodohin. Heeh. Gua aja nggak boleh pacaran gua. Nikah dijodohin gitu. Sama dong sama Islam. Sama Arab India. Iya, maksudnya jangan pacaran kan? Iya. Oh iya Pacaran benar-benar. Oh haram. iya dong. muslim. Benar-benar. Heeh. Nih. Tenang aja gak bakal nyebur Udah. jurang kok saya. Hampir salah langkah saya ke mayoritas di sini. Jadi ada apa? talinya poinnya. Nah, saya ada perwakilan mayoritas ya. Iya. Aman. Tapi pembuat Tinder tadi orang India gitu. Maksudnya gue penasaran karena kan orang India nggak boleh dijodohin gitu ya. Gak boleh pacaran. Nggak boleh pacaran gitu. Tapi dia malah bikin aplikasi buat Pacaran. pacaran gitu. Iya. Maksudnya tapi dipikir lagi dia niat banget ya gitu kayak demi dapat pacar aja harus bikin program dulu gitu. Oh, bikin iya, aplikasi benar, dulu benar. terkenal supaya baru bisa backstreet gitu lewat Tinder tadi.
Buat bisa backstreet doang ya. Tapi mungkin orang-orang di India ada kali yang pacaran kali ya. Ada diem-diem ada. Oh, diem-diem ya? Diem-diem sih, tapi kayaknya itu tergantung saltonya diterima atau enggak sama cewek. Oh iya. Gue lihat tuh videonya tuh yang orang mau flirtingnya orang India tuh agak unik emang. Iya. Jadi dia menggoda wanita dengan cara salto dulu. Iya. Ada tuh kontennya tuh. Dan yang paling uniknya ceweknya selalu nolak. Nah, Cowoknya tuh udah pakai mulutnya tuh udah ada apa setangkai bunga mawar gitu. Oh, setangkai bunga mawar ya. Bunga mawar, habis itu pakai baju flanel gitu kan. Habis itu ke depan cewek India salto, ceweknya nolak gitu. Ceweknya kayaknya ngomong, "Saya HTS gitu, hubungan tanpa salto saya gitu." Mungkin saltonya nggak pakai Sena soalnya Son. Coba kalau saltonya di atas Sena kan mobil Sena. Iya. Terima pasti Son kalau begitu. Malamnya ikut acaranya itu kan. Lah, nggak usah dilanjutin, ya kan? Saya penonton setia, tenang. Penonton setia saya. Lanjut aja kita bahas tentang makanan terjorok di India. Makanan terjorok di India yang lo tahu ada nggak? Makanan. Nah, ini sebenarnya pertanyaan sulit sejujurnya. Oh gitu ya? Karena yang jorok banyak. Maksudnya, Oh paradoks ini, paradoks opsi. Paradoks opsi gitu. Terlalu banyak opsi sehingga ketika memilih bingung. tidak puas, cenderung tidak puas dengan pilihannya. Iya gitu. Maksudnya dari yang kita video itu ya, yang kita lihat ya. Tapi mungkin gue klarifikasi tentang video-video yang dilihat ya. Nggak semua video street food India itu dari India. Kadang itu dari Bangladesh itu. Cuma orang ngomong dari India. Iya, video Bangladesh dulu India juga tapi. Enggak, beda negara bro, beda negara. Atau kadang video-video street food India yang jorok kayak masukin ke ketek itu. Itu dari film komedi. Cuman mungkin karena di India stereotipnya udah begitu, orang menganggap wah ini kenyataannya begini nih. Oh iya benar. Yang ketek itu kan. Itu kan dari film komedi itu. Walaupun ada beberapa yang memang makanannya kalau menurut kita Iya. mungkin ya agak-agak aneh nih. Iya. Contohnya ya kan ada namanya caprah kalau nggak salah itu sambal yang pakai semut rangrang sama telurnya diulek bareng-bareng. Oh. Jadi sambal tuh. Ada tuh ya kan. Jadi makan semut rangrang Son. Semut rangrang ya. Di Indo juga ada sih tapi ya. Ya di Indo ada juga ya. Di mana emang? Kadang ada beberapa kadang emang di Indonesia juga ada gitu. Kayak Wonogiri deh. Ingat gue. Wonogiri ya. Ingat gue ya. Ada tradisinya gitu. Nggak tahu masih apa enggak ya sekarang. Oh iya. Cuma menurut gue bedanya kadang India sama Indonesia gitu. Kalau India mungkin gara-gara ada Bollywood jiwa-jiwa sinematiknya keluar gitu. Jadi video-video gitu tuh divideoin gitu. Jorok-jorok videoin. Maksudnya kan jiwa sinematis ini kalau ada orang kecelakaan doang palingan ya kan. Ya kan palingan begitu kan jiwa sinematiknya keluar. Kalau di sana banyak ya semua yang makanan apa. Iya, divideoin semua. Divideoin semua. Saya pernah di India Bang Sukres. Nah, sebenarnya saya belum pernah sejujurnya. Belum pernah. Cuman kayaknya gara-gara referensi orang India di Indonesia dikit gitu. Jadi makanya saya yang sering diundang ke podcast. Nah, itu dia. Itu dia. Gotunya Anda ya, gotunya ya. Saya pada saya sendiri Iya. Masalah gini soalnya gini, orang India yang lain sibuk bikin film soalnya. Nah, itu kan itu. Sibuk bikin film iya. Benar. Saya gini-gini aja gitu. Atau nggak jadi programmer di YouTube itu sendiri nih. Kerja di IT ya. IT iya. Ada juga minum susu gitu, susunya dituang ke lidahnya dulu gitu. Oh gitu ada ya? Ada gitu. Dituang ke lidah terus gimana itu? Dia turun ke bawah. Turun ke bawah ke gelas gitu. Gelas gitu. Terus dikasih gitu. Iya. Tapi itu yang bikin enak ya gitu Itu kan. bukan film itu beneran itu. Itu kayaknya kalau gue gak ada info itu dari film gitu ya. Jadi kemungkinan itu benar. Tapi mungkin ya itu ngomongin makanan India terjorok gue gak nemuin. Cuman yang gue temuin makanan India paling aneh adalah penjual India bersih. Penjual India ada malah aneh ya kalau bersih ya. Ada videonya di TikTok gitu penjual India yang bersih. Habis itu kayak abangnya tuh pakai sarung tangan. Sarung hitam ya. Iya, makanannya diplastikin. Yang beli sepi tapi. Ya ampun malah sepi ternyata yang begitu-begitu ya Son ya. Kok malah sepi yang begitu-begitu Son ya? Ya mungkin prinsipnya kejorokan adalah sebagian dari iman di situ kali. Nah, jadi katanya salah satunya kenapa bisa masaknya itu misalnya pakai tangan atau apa? Karena katanya di India ini katanya ya. Iya. Di India itu tangan itu menjadi salah satu alat masak juga katanya, kayak semacam spatula atau apalah gitu. Mungkin di India kalau prinsip restoran kita makanannya handmade kok gitu, nah beneran dari handmade gitu. Tapi literally ya, literally handmade. Literally handmade. Benar-benar dibikin pakai jari jempol lu pokoknya gitu ya. Kita go green kok beneran dari rumput gitu. Nah, ya kan. Itu katanya begitu tapi lu pernah dengar nggak begitu bahwa budaya di India tuh salah satunya ya
tangan memang gitu. tangannya. Entah makan pakai tangan atau masak pakai tangan. Iya menarik sih itu, gue nggak pernah denger itu, cuman gue pernah baca ada satu artikel yang bilang kenapa misalnya makanan yang dibikin oleh chef di hotel itu nggak lebih enak daripada makanan orang di pinggir jalan gitu. Nah salah satunya mungkin ya itu karena ada handmade tadi, tangannya langsung masuk. Kalau terlalu bersih ada cita rasa yang hilang lah ibaratnya. Cita rasa yang hilang ya. Iya. Tapi by the way Gordon Ramsay suka sama sambal yang semut rang-rang tadi cuma nggak apa-apa. Gordon Ramsay suka katanya. Ada yang alasnya juga ngaruh kan, kayak ada yang di tanah juga kan. Ada yang tanah, setahu gua kan. ada yang Di tanah juga itu. Iya. Jadi makan di tanah tuh. Iya kan, alasnya jadi dari tanah tapi. Oh alasnya dari tanah. Tanah gitu. Kayak debu gitu. Kayak makannya apa segala macem. Mungkin kalau di sini kayak yang orang Sunda itu ya, apa yang pakai daun itu? Oh Yang iya di iya. bawah Iya. tahu kan? Liwetan lah. Iya, Liwetan. Iya itu juga kadang emang ada alasnya sih biasanya kalau setahu gue ya. Ada alas daun-daunnya gitu. Cuci tangannya juga pakai debu gitu, mungkin tayamum lah ibaratnya. Orang Pakistan tuh berarti kalau gitu, bukan India. Pakistan mungkin ya. Jadi India ini memang unik ya, karena banyak gua temukan kisah-kisah yang aneh sebenarnya di India tuh. Nah dari kisah-kisah aneh ini, yang paling aneh yang pernah lu denger apa? Kisah teraneh di India menurut lu deh. Kisah teraneh di India ya. Yes. Jadi ada satu desa namanya Kuldar apa-apa gitu. Teman-teman bisa searching lah. Jadi pokoknya di intinya tuh desa yang makmur di abad 19 India. Tiba-tiba dalam satu malam semua penduduk desa itu hilang gitu. Padahal penduduknya ada 1.500 orang. Hilang aja gitu tiba-tiba. Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba masih di rumahnya, masih ada kayak bangunan-bangunannya masih utuh di desa itu. Cuman penduduknya hilang dalam satu malam 1.500 orang gitu. Konspirasinya ada dua kemungkinan. Yang pertama katanya gara-gara penduduk desa itu merasa tertindas sama penguasa yang kasih pajak terlalu mahal. Habis itu tiba-tiba penguasa ini kepingin nikah sama anak ceweknya kepala desa. Si penguasa ini bilang, gua kasih lu waktu 1 malam, lu harus tentuin anak lu boleh nikah atau enggak gitu. Habis itu penduduk desanya katanya marah gitu. Ini yang teori satu ya. Penduduk desanya semuanya marah. Penduduk desanya pergi semua, cabut gitu. 1.500 cabut gitu. Orang India kalau marah pergi berarti ya. Cabut gitu. Bukan ngelawan ya, pergi. Bukan. Ngambekan. Ngambekan. Itu teori satu. Teori 1. Teori 2. Teori 2 itu katanya ada perang tiba-tiba di desa itu, jadi makanya penduduknya meninggal semua 1.500. Cuman masalahnya gini loh, gedungnya itu masih utuh gitu, rumah-rumahnya masih utuh. Nggak ada tanda-tanda perang gitu. Nggak ada tanda-tanda perang. Dan masa kalau yang teori 1 tadi anak penduduk desa pergi semua, masa segampang itu anjir pergi kan kayak nggak mungkin. Nah mungkin kayaknya. tapi ada yang bilang juga mitosnya itu pas penduduk desanya itu pergi, itu mereka memberi kutukan ke desa itu, bilang kalau siapapun yang berusaha tinggal di desa ini akan merasakan hidup yang sengsara gitu. Nggak bisa. Pokoknya kalau kalian tinggal sini kalian bakal ngeliat fenomena aneh gitu. Nah itu kan di abad 19. Nah di tahun 2000-an kemarin gitu tahu gue ya, ada namanya Delhi Paranormal Society. Itu kirim 30 orang ke tinggal di desa ini gitu. Setelah tinggal tuh mereka 1 minggu atau apa, mereka ngeliat ada kameranya itu yang dipakai buat ngerekam itu tiba-tiba mati, terus mereka ngeliat bayangan. Jadi kayak mistis gitu desa itu. Kira-kira pajak ya? Kira-kira ada pajak BBM nggak? Nah, kira-kira gitu. mungkin ya. Jangan. Bea masuk. Bea masuk. BABO ada tuh BABO. Ini masih kita ngomongin India bukan Hindia Belanda gitu. Bukan beda. Kalau di Indonesia ada juga desa kan tapi ya. Iya. Yang tanah terbang gitu ya. Tanah terbang. Jadi desanya kekubur katanya satu desa. Oh, Atlantis gitu ya? Enggak, bukan Atlantis, kalau itu air. Ini tanah aja sih. Tanah. Jadi ada gunung gitu ya kan, runtuh, apa namanya, longsor. Harusnya dia longsornya begini, tapi katanya longsornya gini langsung jatuh ke atas desa. Jadi desanya kekubur semua. Di kaki gunungnya ada parit ya kan, buat ngejaga supaya longsor masuk ke situ kan. Paritnya utuh. Paritnya langsung ke desanya loncat. Iya, maksudnya kan pasti kan ke gorong-gorong dulu baru ke desa kan, maksud gua kan. Maksudnya harusnya kan begitu biasanya kan. Kalau di Indonesia kan. Iya, lu langsung ke desa Langsung ke begitu. Padahal ada yang dari gorong-gorong langsung ke ibu kota sih. Nah, ke desa sih. Nah. Minoritas sih berani aja minoritas. Anda siapa aja sih? Pendatang semua kita ini. Anda belum. Lama-lama lagi. Pendatang bro. Jadi banyak kisah-kisah aneh ya di India gitu ya. Salah satunya tadi desa aneh juga itu aneh sih menurut gua sih. Iya. Maksudnya ya mencekam juga ya selain aneh gitu ya. Desa teraneh di dunia yang ada di India. Nah, mulai dari gua dulu dah. Boleh. Ya kan, gua ada satu nih. Oke. Ada desa di India yang namanya Desa Ular. Oh iya. Nama desa ini adalah Desa Shetfal ya kan, yang dia tuh berada di Maharashtra India ya kan. Desa ini itu diduga-duga hampir seluruh penduduknya itu di rumahnya ada ularnya katanya. Jadi banyak ular lah di situ. Bahkan penduduk-penduduknya itu menyiapkan sarang
dan juga lobang-lobang untuk ular masuk ke dalam situ bang. Iya. Dan mereka nggak takut sama ular itu. Jadi anak-anak tuh pada main di bawah ya kan, santai aja. Bahkan ada juga salah satu footage-nya yang anaknya tuh mainan ular gitu Son. Narik-narik, ditarik-tarik ular ya Son. Ular, kobra ya. Kobra dan Iya. piton. Iya. Di situ ya kan. Ditarik-tarik ular ya. Masih kecil aja udah narik-narik ular maksud gue gitu kan. Jadi Narik ulur. iya, maksud gue ya begitu deh pokoknya ya kan. Jadi apa? Itu kan berbahaya sebenarnya kan. Iya. Tapi ya mereka biasa-biasa aja karena mereka sangat menghormati ular tersebut. Iya, betul. Jadi ular tersebut tuh dianggap suci gitu di situ. Iya. Ya kan, sehingga ular itu bahkan ada yang ngasih susu juga. Ularnya kasih susu ada. Kasih susu ya? Ah, dikasih susu. Gratis. Gratis. Tapi kalau siang doang. Iya, dikasih susu. Program-program itu gratis kan inspirasi dari India. Oh iya dari India, bener ya. Apa itu? Itu apa? Itu gratis. Programnya itu lah, gratis lah ya. Ular ya? Program-program ya gratis itu kan. Oh. Kirim tim beliau ke India waktu Oh, itu buat survei iya, ini. Ya. benar. Pembahasan terpisah aja silakan. Oh Gitu kan. iya. Jadi dikasih susu, dikasih masuk lubang ya? Iya. Ularnya ini ya? Kasih masuk lubang. Iya. Jadi kalau di India ularnya dikasih susu, kalau di Konoha ularnya ngasih susu. Itu bedanya ya kan. Nah mereka ini sangat menganggap ular ini sebagai hewan yang suci gitu ya kan. Jadi sangat dihormati juga karena mungkin kalau nggak salah di salah satu dewanya agama Nagin ini itu ada. Iya. pegang ular ya. Iya. Tapi emang ya India sih gampang terlalu open minded lah kalau bisa dibilang gitu lah, maksudnya terlalu gampang percaya orang. Kok bisa begitu? Iya, maksudnya kita terlalu banyak simbolisme gitu kalau menurut gue. Tapi maksudnya bukan berarti hal negatif ya, tapi sih hal positif juga maksudnya. Secara Kayak kultur ular, lah. ular gitu mungkin ada ngeliat sesuatu yang positif dari ular, jadi kita menghormati ular tersebut karena melihat sisi positif dari ular itu. Tapi kalau menurut gue mungkin ngomongin ular itu mungkin alasan orang India banyak programmer. Kok bisa begitu? Kan dari kecil suruh main sama ular biar belajar bahasa Python gitu di situ. Oh, Jadi Python. Oh, JavaScript nggak bisa berarti ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak Saya bisa Python Python. doang. Ya benar. Iya. Tapi maksudnya ini sisi positifnya juga gara-gara setahu gue ya di desa itu tingkat kematian karena digigit ular tuh kecil gitu atau hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Hampir bener. nggak ada. Hampir nggak ada. Iya. Iya, karena dengar-dengar di rumah sakitnya itu nyetok antivenom lebih banyak daripada vaksin virus COVID Son ya. Ya kan? Jadi antivenomnya itu satu gudang sendiri kayaknya. Padahal itu. mahal kan antivenom itu kan. Iya, mungkin kalau antivenomnya habis dikasih suling aja gitu. Racunnya keluar. Ini tuh ya benar juga sih. Sama di situ juga ada kayak tabib-tabib juga kalau Iya, nggak salah. tabib-tabib, ya. Yang ngurusin untuk orang yang keracunan karena bekas gigitan itu. Bisa ular gitu ya. Bisa ular. Jadi sangat kecil sekali ya. Sangat kecil sekali. Orang meninggal karena ular di situ gila, luar biasa lah. Dan katanya kalau ular karena mereka menghormati ular, ular pun tidak seagresif itu katanya. Iya itu benar. Itu salah satu aspek juga tuh. Iya. Karena ular tuh paling agresif kalau kita pojokin dia kan sebenarnya Iya, kan. Dia betul, merasa betul. terpojok, ya dia jadi agresif gitu kan. Oh, soalnya biasa dia yang mojokin ya kan. Iya. Apalagi masukin lobang pasti. Langsung. Dikasih susu. Udah. Saya nggak ikut-ikutan, saya belum punya rumah kayak gini soalnya. Ini udah punya rumah, udah financial freedom tadi, udah enak gitu. Masih merintis saya bang, belum berani gitu. Ya udah. Oke. Nah kalau dari gua ada nih. Lo pernah dengar nggak sih bang? Ada desa di India yang katanya nggak pakai pintu bang. Jadi bener-bener ini bukan dibukain pintunya atau apa. Bener-bener nggak ada daun pintunya. Iya. Jadi terbuka aja. Iya benar-benar. Cuma ada mungkin bingkainya ya kan. Jadi katanya di desa ini itu. Udah kayak game Free Fire tuh ya Son ya. Bener. Gak ada pintunya. Bener, Son. ada pintunya. Iya. Iya mungkin kan nih programmer Free Fire orang India juga kan, kita nggak tahu. Benar, dari desa itu kebetulan ya. Benar. Desa FF ini namanya. Lanjut. Jadi desa ini percaya kalau mereka itu dilindungi sama dewa. Iya. Namanya Dewa Shani. Nah, makanya desa ini namanya itu adalah Shani Singnapur. Di sana itu rumah bahkan toko-tokonya itu nggak ada pintunya, Bang. Iya. Nggak ada gemboknya juga. Iya betul. Jadi bahkan bank pertama di sana itu awalnya pengennya nggak ada pintunya. Jadi perbankan itu kan ada brankas apa segala macam kan, pakai besi baja ya kan. Di sana itu nggak pakai. Nah, tapi gara-gara regulasi perbankan ya, jadi nggak boleh. Mau formalitas ya, jadi ada pintunya lah. Ada pintunya. Karena ya masalah Bank Senturi waktu itu ya bukan. Banyak ini bang, ini banyak.
Sentur Akhirnya belajar India. dari pengalaman ya. Belajar dari pengalaman. Bang Sentur India benar. Sentur India. Sentur India Bang iya. DKI juga. Daerah khusus India, daerah khusus India, daerah. Iya benar. Tapi gue gak tahu Bang. Benar. Ini lebih Nggak salah, bahaya gua nih. nggak salah. Soalnya banknya masih ada nih kalau yang ini. Nggak salah, gue nggak tahu juga gue. Oh iya Yang iya ada iya. I-nya deh tadi. Ada Oh I-nya iya aja. benar. Iya. Jadi gitu kenal lu. Jadi tapi di sana itu kriminalitasnya itu rendah. Iya. Rendah banget, bahkan hampir nggak ada lah. Iya betul. Karena mereka itu juga percaya kalau misalnya kalau ngelakuin kejahatan di situ itu langsung kena karma instan. Betul, iya. Langsung dikutuk. Iya. Jadi bisa kena sial lah, kena bencana, ya kan? Tiba-tiba kecelakaan, gitu kan. Emang makanya kadang orang selalu ibaratnya kalau ngomongin India itu kayak clickbait gitu. Cuman ngomong paragraf awalnya misalnya desa tanpa pintu di India. Padahal paragraf selanjutnya gara-gara karena ada desa tanpa pintu ini, orang-orangnya lebih sadar diri, nggak mencuri ke tetangga sama-sama satu sama lain, dan tingkat kriminalitas jadi rendah juga gara-gara itu. Iya, benar. Jadi mereka percaya ngelindungin mereka itu bukan satpam atau CCTV Bukan satpam gitu, itu. tapi dewa Syah. Gitu. Iya, kulturnya yang membangun gitu ya. Ya, tapi sana ada tradisi yang menarik juga sih. Apa Misalnya di tuh? desa itu kan dia kan tempat ziarah ya kan sebenarnya. Terkenalnya ya kan. Dan dia itu ada tradisi Bang udah 400 tahun. Jadi di kuil di sana, di kuil di Shani itu ada aturan cewek nggak boleh masuk ke dalam Bang. Oh iya. Ya kan selama 400 tahun itu. Ya kan tapi di tahun 2016 itu aktivis-aktivis wanita itu demo sekitar 500 orang lah. Iya. 2 bulan kemudian langsung dicabut loh. Oh gitu. Dicabut terus akhirnya udah wanita boleh masuk. Oh, peraturannya dicabut. Peraturan dicabut. Oh, peraturannya dicabut. Emang ada masalah apa sih Bang sama wanita? Nah itu. Nah sebenarnya mungkin ini kalau anjir. Itu bridgingnya dari mana? dalam nih bro. Patriarki ya. Tapi emang perlu diakuin emang kalau masalah kuil-kuil tadi sih kalau menurut pandangan gue sebagai orang awam ya. Karena kan mungkin tuh berhubungan sama agama-agama di India, misalnya kayak agama Hindu kan agama yang kuno gitu. Maksudnya agama yang udah ada dari zaman dulu, udah bahkan lama, mungkin sebelum Islam. Iya, sebelum betul, Buddha gitu kan. Jadi ya mungkin kebiasaan-kebiasaan zaman dulu itu kalau kita lihat sekarang udah aneh gitu. Tapi mungkin sisi positifnya orang India itu sadar akan kelemahan mereka misalnya patriarki gitu. Jadi makanya kan ada 2016 kan protes dan dibuka kan gitu. Jadi ibaratnya sadar diri lah. Dan bahkan kalau kita lihat film-film Bollywood, film-film India sekarang kan banyak yang membahas tentang itu kan, kekerasan seksual atau apa gitu, tentang patriarki. Gimana caranya biar setara gitu-gitu. Maksudnya mereka mungkin konservatif tapi mungkin ada niat untuk belajar juga Niat. jadi lebih baik Iya, gitu ya. Generasi-generasi muda dia ada niat gitu. Walaupun ya ada niat belajar tapi kalau dalit nggak bisa belajar apa-apa ya. Tetap ya. Kalau lu bangsa dalit agak susah. Walaupun niat belajar besar tuh Son. Gue dengar begitu. Pelan-pelan. Ada lagi naik ya. Tapi emang Hindu kan agama tertua di dunia kan? Agama tertua iya benar agama tertua. Tapi emang satu paham di India yang menurut gue agak berbahaya tuh yang soal kasta sih memang. Kasta ya. Karena itu bikin orang jadi nggak setara satu sama lain. Ini ngomongin soal negara India ya, dimana ada kasta yang paling bawah yang namanya Dalit ya kan, kita pernah bahas juga sebelumnya. Ya kalau misalnya kita lihat tentang cerita-ceritanya, kita juga merasa kasihan banget kasta Dalit ini gitu loh. Iya benar. Karena kita pikir kan kasta itu kan ya ada 4 ya. Tiba-tiba nambah lagi 1. Tapi spesial. mungkin gue ini biar ada perdebatan aja ya. Oh, boleh. Biar ada perdebatan aja. Boleh. Di Indonesia juga ada sebenarnya kasta. Ada kasta. Iya, ada suku yang boleh jadi presiden, ada suku yang nggak boleh jadi presiden dari lahir. Udah ditentukan gitu. Lebih tepatnya bukan ada suku, satu suku yang boleh jadi presiden. Satu doang. Iya. Suku apa itu Bang? Iya kita lihat. Ya pokoknya suku itu lah, pokoknya ada begitu ya. Sama juga. Superioritinya gitu. Superioritinya. Misalnya kalau dari suku beliau kepengen jadi gubernur aja, wah susah gitu. Dari suku saya juga kan nggak bisa nyalon. susah sama iya. Dari suku Anda kok belum? Iya. Kita bikin filmnya aja kok. Biografi ini aja. Bikin filmnya benar. Banyak ya PH maksudnya yang punya orang India ya. Bahkan di sana itu, di India itu Bollywood itu punyanya ini ya kalau nggak salah ya, punyanya apa Hindi ya. Kalau misalnya apa namanya satu lagi Tamil ya. Tamil tuh punya sendiri ya. Tamil apa Tollywood. Jadi ada Bollywood kan ya, Tollywood tuh dari Telugu atau Tamil gitu lah pokoknya yang India Selatan gitu. Ya, terbagi jadi 2 bro. Ada lagi ada Mollywood, ada banyak. Oh ada banyak ya ternyata ya. Yang gue tahu 2 soalnya. Iya 2 banyak ya. Jadi film kayak Hollywoodnya itu, kalau Amerika kan 1 Hollywood doang ya kan. India yang gue tahu ada 2, ternyata ada banyak ya. Ada banyak. Bollywood, Tollywood, terus apa ada lagi? Mollywood kalau nggak salah ya. Mollywood ya kalau nggak salah ya. Cuman ya sulit kalau dari suku saya kepingin jadi politisi gitu. Oh kenapa tuh? Yang ke politisi yang nggak bisa
bisa cuci tangan soalnya. Ini nggak bersih nih, orang nggak bersih nih. Ketahuan emang orangnya kotor nih. Udah pasti kotor ya, belum nyala juga. Iya. Gue juga ada salah satu cerita nih yang gokil banget nih ya kan. Lo tau gak sih cerita tentang penipu tergila di India yang bisa ngejual Taj Mahal sampai 3 kali, coba lo bayangin. Iya. Penipu ini bernama Natwarlal. Nah ini seorang penipu yang sangat legendaris di India gitu. Karena penipu ini itu hampir semua orang tahu Son. Karena kasus-kasusnya yang luar biasa bombastis gitu ya maksudnya. Penipu ini, si Natwarlal ini pertama kali mulai menipu di umur 16 tahun San. Dengan cara dia malsuin tanda tangan dari pamannya. Habis itu ditaruh di cek terus dicairin ke bank. Rekening pamannya dikuras sama dia dari umur 16 tahun. Gila. Ya kan. Dia ini adalah seorang yang sangat charming ya kan, dan pinter bacot pokoknya ya kan. Udah gitu dia juga orangnya rapih, keren, sehingga dia semakin kesini semakin luar biasa itu skill menipunya itu. Karena dia ini naik level ya. Menipunya dari tadinya yang kecil-kecilan, akhirnya dia menjual monumen-monumen yang ada di India, monumen nasional yang ada di India. Contohnya, bukan. Enggak monumen nasional. Monumen nasional, Monasnya, bukan yang es krim tapi ya. Ada tahu. Bukan. Jadi monumen nasional di India itu dijual sama dia ke turis-turis asing. Turis asing betul ya. Iya kan? Ada Taj Mahal ya kan? Iya. Terus habis itu gedung parlemen India ya kan? Terus rumah presiden juga ya kan? Coba bayangin. Kalau Colomadu dijual gimana saya bayangin Son? Ya kan? Oh enggak, bukan ya. Ini istana kepresidenan yang dijual. Lebih parah lagi. Iya. Lebih megah kalau yang itu. Lebih megah. Iya. Colomadu maksudnya. Colomadu. Yang Colomadu lebih megah. Jadi istana negara sampai dijual juga sama dia, sama nih orang. Kenapa orang bisa percaya? Karena dia tuh charming dan dia juga berdandan ala-ala pejabat negara, Son. Iya. Ya kan. Terus habis itu dia juga malsuin sertifikat yang kelihatannya tuh legit banget. Jadi awal-awal dia dari nipu turis asing dulu nih ya kan. Mau nggak nih kita lagi mau mengembangkan Taj Mahal nih. Kamu mau nggak nih berinvestasi di sini, beli dah nih buat kamu gitu kan. Mungkin serpihannya atau apa. Jual berhasil ya kan. Gila, model ini dong ya. Maksudnya mirip pejabat aja. Mirip pejabat rapi sama bawa sertifikat gitu. Dia bikin sertifikat. Oh enggak, Pajero ada. Oh, Pajero Dakar tapi ya. Dakar ya kan. Kalau sekarang Palisade lah yang lebih pejabat atasnya Palisade sekarang. Ya udah, percaya tuh. Awalnya dari turis asing dulu, percaya, lama-lama naik ke investor asing ya kan. Tentunya dia punya call to action yang sangat hipnotik sekali Son. Apa tuh? Karena besok harga naik gitu Son. Jadi ya kan. Tapi ngomongin tentang investor asing, gue jadi nganggep dia bukan kriminal. Harusnya jadi masuki Indonesia aja gitu kan. Kebetulan IKN tuh belum dijual. Ibu kota New Delhi. Ibu kota New Delhi. Tapi kok Indonesia tadi Anda ngomongnya? Ya kan? Ya benar ya. Jadi orang ini udah berhasil menjual Taj Mahal sebanyak 3 kali. Bohongin investor asing, turis asing. Ya kan jadi masalah pas turis asingnya datang ke situ. Oh ini punya saya. Oh tidak mungkin. Mana buktinya? Ini taunya ditipu. Kan jadi masalah akhirnya. Udah bisa bohongin begitu. Dia ini memang lihai sekali ya bacotnya gitu ya maksudnya. Dia pernah ditangkap masuk penjara 9 kali dan 8 kali lolosan. Salah satu penipuannya dia pas dia udah di dalam penjara nih, dia berpura-pura jadi sipir Son. Gila. Ternyata sipir India percaya dan dibukain Son penjaranya. Selnya dibukain Son gitu. Jadi ini bisa dibilang ini adalah Lupinnya India kali ya mungkin ya. Lupinnya India. Lupin dia. Sangat legendaris sekali ini. Ada filmnya juga, dibikin film juga. Karena ya apa-apa dibikin film kan kalau di India. Tapi emang ini emang legendaris dan wajib dibikin film. Kalau perlu di remake lagi tuh. Saran saya tuh bagus tuh. Pasti bagus tuh kalau dibikin sekarang. Iya. Mencuri Taj Mahal lah. Mencuri Taj Mahal ya kan. Petinggi-petinggi kita mungkin bisa ikutin kayak gitu juga kan. Itu kan maksudnya ada kota nih, ada monumen yang kepingin dijual ke investor tapi belum laku soalnya. Monumen apa itu? Taj Mahal bisa ya kan? Taj Mahal bisa. Masa ada yang nggak bisa maksudnya gitu kan? Masa cuma free yang bisa. Tolong disensor itu ya. Nggak ada tuh India ini, nggak ada plesetan India ini tadi nggak ada. Benar. Permasalahan terbesar jalanan di India bang. Banyak soalnya. Banyak. Jalan meleleh. Emang ada jalan saking panasnya sampai jalan meleleh. Kebiasaan orang India yang kalau orang lain denger pasti kaget apa coba? Anjir. Harus nih pasti kaget. Pasti kaget. Iya. Nah, kenapa itu orang India ada yang kulit putih, ada yang kulit gelap? Kulit gelap kalau terus perlakuannya beda apa enggak? Nah, itu tuh. Jadi enggak semuanya negatif sih sebenarnya sih dari India gitu. Gue juga ada salah satu cerita tentang kota teraneh di India, tapi
Tapi kali ini positif kalau dari gue. Wah.